Hai teman-teman, salam damai. Sampai berjumpa kembali di channel Opa. Saya terkejut mendengar Pendeta Ezra Soru, seorang pendeta senior, menolak Maria adalah antitipe tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah inti rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui iman kepada Yesus. Menolak Maria sebagai antitipe tabut perjanjian berarti Pendeta Ezra Soru menolak rencana Allah yang sudah dijanjikan. Bagaimana mungkin seorang gembala akan menghantar umatnya untuk dapat masuk ke dalam surga tanpa melalui rencana Allah yang sudah mempunyai tatanan yang sempurna yang dinyatakan di dalam tabut perjanjian. Saya mau bertanya kepada Pendeta Ezra Soru, tunjukkan kepada saya di mana antitipe dari tabut perjanjian yang sudah menjadi rencana Allah menurut Anda. Apabila Pendeta Soru tidak bisa menunjukkan, berarti tabut perjanjian itu dibuat tanpa mempunyai maksud tujuan untuk keselamatan manusia. Mari kita dengarkan videonya. Atau Bunda Maria adalah antitipe dari tabut perjanjian, maka pertanyaannya adalah dari mana dasar Alkitabnya? Adakah ayat Alkitab yang secara eksplisit mengatakan itu? Tidak ada. Atau bagian mana dari Alkitab yang secara implisit menyatakan hal itu? Saya yakin juga tidak ada. Kalau begitu, apa dasarnya menghubungkan tabut perjanjian dengan Bunda Maria? Sehingga Maria menjadi tipe, tabut perjanjian menjadi tipe dari Maria, atau Maria menjadi antitipe dari tabut perjanjian. Saya kira itu tidak ada dasar, ya. Jadi saya tidak setuju kalau tabut perjanjian adalah tipe dari Bunda Maria. Ya, lalu yang kedua, Tabut itu dinamakan tabut perjanjian sebab di dalamnya berisi janji-janji Allah yang harus kita tanggapi. Isi tabut perjanjian ada 3, yaitu loh batu, 10 perintah Allah, mana, dan tongkat Harun. Isi rahim Maria adalah Yesus. Pertama, Yesus adalah firman, penggenapan dari 10 perintah Allah yang tertulis di 2 loh batu yang tersimpan di dalam tabut perjanjian. Kita baca ayatnya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kedua, Yesus adalah roti hidup, penggenapan dari mana yang tersimpan di dalam tabut perjanjian. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga.
barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ketiga, Yesus adalah imam besar. Penggenapan dari Imam Musa yang diwujudkan berupa tongkat Harun yang tersimpan di dalam tabut perjanjian. Musa sebagai imam mempersembahkan setiap tahun 1 kali darah hewan. Yesus sebagai imam besar mempersembahkan darahnya sendiri hanya 1 kali pada waktu Yesus disalibkan. Darahnya mengalir keluar dan bait suci terbuka. Jadi bayi Yesus yang berada di dalam rahim Maria menggenapi ketiga janji Allah yang diwujudkan berupa loh batu, mana, dan tongkat Harun. Dan ketika Yesus baru lahir, datanglah 3 raja dari jauh yang dibimbing oleh bintang, yang mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Emas adalah simbol seorang raja. Raja mempersembahkan kepada Yesus emas, artinya Yesus adalah raja segala raja. Yesus adalah Tuhan. Mur adalah simbol kematian. Jadi Yesus akan mati sebagai anak domba Allah, di mana dagingnya adalah roti hidup yang harus kita makan. Kemenyan adalah simbol imam. Yesus adalah imam besar yang mempersembahkan darahnya sendiri. Bagi yang menolak Maria adalah antitipe tabut perjanjian. Berarti iman yang sudah ditentukan oleh Allah berjumlah 3 hanya diambil 1, yaitu air hidup. Artinya Yesus adalah Tuhan. Dan kedua iman yang lain, roti hidup dan imam, oleh mereka diabaikan. Dengan iman hanya 1, berarti bangunan tubuh Kristus yang dibangun atas dasar iman tidak dapat berdiri dengan stabil. Tidak heran kalau kekristenan sampai sekarang bisa berjumlah lebih dari 30.000 denominasi gereja. Shalom.